siapa ini? Special guest from Medan dan with my partner. Dan tamu partner. Okay. Kenapa ya kalau di atas stage aku nggak malu, tapi kita bersama Podcast santai aja sih. Podcast santai. Lebih ke private ya, lebih nyaman. Special edition. Berhubung memang Jin ini lagi tour dan sekarang lagi di Surabaya, baru selesai meet and greet dengan kita dan kita culik dong. Kita sebelum kita tanya-tanya, let's introducing. Nah, oke, perkenalan diri dong dari sebelah sini dulu. Halo, aku Emil di vokal. Oke, Mas Emil di vokal. Aku David di gitar. Oke. Aku Azlan, tukang gebuk. Aslan kan. Saya Gary di gitar. Oke, Bang Gary di gitar. Aku Ciko low frekuensi bass. Oke, Bang Ciko di bass. Dari Medan ini ya. Oh, death metal ya Bang ya. Death metal. Gini. Death metal. Death metal. Death metal. Death metal. Metal gitu. Bagian kenapa memilih genre death metal? Loh. Iya, kenapa lebih tertarik ke genre death metal? Death metal itu kan musiknya apa ya? Kita bisa banyak eksplorasi di dalam death metal. Kita bisa masukin death metal itu cuman payung ya, kayak ya udah judulnya death metal. Tapi kita bisa masukin progresif, kita bisa masukin rock, bisa masukin thrash, bisa masukin hardcore. Iya. Bahkan bisa masukin pop yang kayak kami lakukan di album kedua ini. Jadi death metal itu ini ya, pilihan netral sih menurutku untuk. Dan bahkan memang apresiasi dari kawan-kawan itu positif semua. Wah, lebih seger nih musiknya gitu. Wah, lebih gurih, renyah gitu. Sebenarnya nggak gitu. Kenapa memilih musik death metal tuh karena buat musik pop gak laku. Yes, that's true. Mungkin meskipun laku tapi jiwanya nggak di situ. Bercanda doang. Enggak, tapi Jin OTW band pop nih kayaknya. Karena udah besar duluan dari besar duluan dengan death metalnya, kenapa kita nggak buat lagu pop aja Oh nanti? iya, kalau udah terkenal akhirnya jual gitu. Iya. Kalau Jinnya jadi pop, aku jadi kru aja. Iya. No, tapi terkadang idealisme itu kita sangat membutuhkan itu ya. Bener banget. Terus satu hal nih yang aku pengen tanya ya. Kalian tuh rapi banget mainnya. Wow. Dan aku tuh sangat jarang. Bahkan aku sudah sepanggung sama band-band banyak lah ya. Tapi kayak gini, khususnya maksudnya aku banyak datang ke event gigs gitu ya. Aku jarang menemukan yang serapi itu. Jadi kayak performa dari stage awal sampai until the end tuh gila. Masing-masing loh. Partnya tuh gila gitu. Dan aku tuh sangat memuja hal itu karena nggak semua band bisa selaras gitu. Balance dengan satu sama lain tuh pasti ada miss gitu. Entah ada yang ini yang duluan apa gimana gitu. Tapi kalian bener-bener kompak banget gitu. Dan aku pengen tahu intensitas ketemunya tuh gimana? Setiap every jam session tuh gimana? Kayak latihan gitu. Kalau latihan tuh kita rutin tuh paling wajib tuh seminggu sekali pasti wajib ya. Nah. Tapi biasanya ada tambahan waktu lah. Biasanya kayak kita latihan di masing-masing rumah, kadang-kadang kumpul tempat rumah masing-masing. Bang Gary datang tempat David atau ke kosanku gitu kan. Kebetulan deket ya? Kebetulan jauh. Ya, kebetulan. namanya ngeband harus. Iya, bener. Iya, harus spike dong. Benar. Jumpa tengah. Iya. Ya gitulah. Jadi dan memang masing-masing pasti pegang alat, setiap hari harus pegang alat. Oke. Kalau enggak, iya Bukan betul. doang ya, Bang. Iya. Sayang. Iya. Dilus-lus aja. Enggak lah. Iya gitu. Jadi Oke, jadi nggak bisa. Karena tadi ada kesalahan teknis, makanya kita break dulu cut dan kita next lagi. Gini, yang lebih sensitif lagi ya. About Wacken. Talk about Wacken gitu. wow, oh my god damn.
penilaiannya dari apa sih? Bagaimana kita semua bertanya-tanya, ini sebenarnya yang dinilai apa sih? Dari segi apanya sih? Penilaiannya bagaimana sih? Gitu. Kan sampai 5 besar nih. Gini, Mbak harus jawab jujur ya. Mbak nonton nggak kami waktu di Waken? Nonton? Oh nonton? Iya. Harusnya Mbak tahu dong. Kita nggak ada yang tahu. Itu memang yang dinilai itu, yang dicuri itu memang dari segi apanya? Untuk masuk ke 5 besar. Iya, gitu. Oh gitu. Yang Iya. masuk 5 besar. Iya. Yang masuk ke 5 besar. Iya. Sejujurnya kami nggak tahu ya kami didaftarinnya. Yang daftarin itu manajer. Oh iya iya. Iya. Oh iya Jadi, iya. Ya kita coba ya gitu. Ya kami ya udah. Kami kayak ya udahlah. Masuk gitu. Enggak ya nggak apa-apa. Terus tiba-tiba 50 besar wah masuk. Oh iya. 20 besar wah masuk. Tiba-tiba 5 besar masuk. Wah, di situ. Di situ kan. Oh berarti tanpa tahu memang kriteria penilaiannya dari. Iya nggak tahu. Oh. Nggak tahu, kita nggak tahu. Pantas kalian masuk. Jadi dari player pun, dari band pun itu tidak tahu ya. Iya. Oh tiba-tiba tahu lolos. Iya gitu. Terus Ya. untuk basic dari individual masing-masing, apa kalian ada maksudnya untuk bermain musik itu ada nggak kayak school dulu atau otodidak atau bagaimana gitu untuk masing-masing player? Kalau aku sekolah nggak ada les, nggak ada otodidak lah ya awalnya Oke, sekolah. Ini masa sekolah ya. Nah, sebenarnya bukan karena aku nggak mau sekolah, tapi emang orang tua tuh udah fokus sekolah aja dulu gitu. Iya benar. Tapi aku disupport. Kamu ngeband boleh. Berarti open minded ya. Iya, ngeband boleh. Butuh apa? Bahkan difasilitasi gitu. Oke. Nah, waktu tamat sekolah, aku jadi pembangkang lah. Aku bilang aku mau kuliah musik. Iya. Jadi ya udah ternyata orang tua bilang ya udah nggak apa-apa karena kamu udah ngikutin kata orang tua sekolah yang bagus, Ya. ranking gitu ya kan. Iya benar. Ya udah itulah dibebasin. Ya udah aku kuliah musik. Aku kuliah di USU etnomusikologi. Jadi aku belajar teorinya di situ. Di situ ya. Apa nama besar Jin sekarang ini memang impact dari Waken kemarin gitu? Gimana? Kalau menurut aku sih memang Jin ini kan udah lumayan udah lumayan lama ya, dan kebetulan mungkin reception dari publik ke musik kita yang album pertama itu lumayan berkesan. Iya, Dan bahkan memang lama, lengket lama karena kita ini sebagai band yang mungkin kayak wave pertama yang mainin musik technical death metal ala US gitu kan. Yang intens terus Jarang banget. dan Jujur aja sebenarnya kita kecewa sih Jin itu cuma sampai 5 besar gitu. Karena memang dari 50 besar kita udah It's okay. udah sharing dengan Jin ini gini harusnya ini pasti lolos gitu 15. Tuh kan. Terus ternyata gitu. Jadi- Memang sudah diprediksi kita. Ini lagi menarik. tapi kalau Untuk Jin sendiri jauh sebelum menemukan pakem di technical death metal. Kalau boleh tahu kita dulunya seperti apa Jin? Apa langsung main technical death metal? Awalnya main metal sih, kayak semua main kayak yang tadi saya bilang di dalam kayak industrial, metalcore, terus deathcore, terus semua kayak Dream Theater juga ngulik, terus lagu-lagu pop. Aku sendiri pecinta banyak lagu pop lah gitu kan, dan tiba-tiba nemu, kalau aku pribadi ya, waktu itu aku ada gabung sama satu band itu namanya Pordum, dan mereka itu kayak waktu itu mereka bilang death progressive core, tapi itu sebenarnya madcore gitu lah, mereka main power violin, dan di sana itu referensi utama mereka itu ada di kayak Dillinger Escape Plan, terus Converge, dimana itu musik chaos yang tempo tinggi, yang teknikal juga gitu kan. Nah waktu itu seneng ikut, dan aku seneng jazz, seneng denger lah, kalau maininnya ini ya kurang, tapi ya terakhir mungkin karena denger band-band yang udah mainin teknikal gitu ya, seneng aja kayak
nggak bosen dan larut, bahasanya larut. Bukan pakem di situ. Ya, dan semakin kemari semakin nemu band-band yang mencampurkan banyak unsur dan bahkan unsur-unsur yang aku suka di luar metal juga dia masukin. Dan ya udah jadi suka karena kayak ini aja masuk aja gitu kan. Terus yang paling bikin senang itu dan bikin kekeh untuk lanjut itu ya karena yang dibilang Azlan tadi, ada kebebasan eksplorasi yang kayak nggak terbatas gitu. Kita tahu banyak sekali band technical death metal A sampai Z, tapi tiap-tiap band itu kayak mereka punya warna mereka masing-masing. Mau mereka mainin gimana pun miripnya kayak terinfluence tuh, itu kayak beda-beda. Bahkan ada band yang dia bikin 3 album tuh beda semua tapi punya benang merah gitu kan. Iya, memang kalau kita memang mau mereview albumnya, sebenarnya albumnya The Science of Thug ini sudah direview di Noisy Blast di channel kawan kita. Memang mulai dari lagu pertama sampai lagu ke-9, wah itu sangat berbeda-beda. Ya, betul. Keren sekali The Science of Thug. Jadi kita nggak perlu membahas itu karena sudah diwakilkan oleh Noisy Blast gitu. Dan untuk ide lagu Stockholm itu, gila, itu siapa? Draftnya itu selalu David ya. Kalau buat musik tuh David selalu buat Gila Koko. draft musik death metalnya. Sebelum aku gabung itu udah sempat dibawa latihan ya kan. Iya. Beberapa kali aku nonton ya mereka sering upload lah, latihan upload aku denger ya aku gatel sebenarnya gitu kayak ini harusnya bisa gini. Nah, ternyata di aransemen lagi. iya, Tambahin betul. Dan vokal ya. waktu aku gabung ya dia kulik aku, dia tahu aku suka nyanyi gitu Dan kan. suaranya enak loh. Wah, makasih. Soalnya kalau Bunda Emi ini isinya pujian. Tapi kan butuh kritikan sih nanti ya. Iya. Nah, You know me. Ya, ayo kita cari kekurangan biar bisa mengkritik gitu. Iya. Cuma memang belum dapat, bahkan ada temen yang dari Medan WA kan. Oh, mau ke acaranya Jin ya? Iya gitu. Itu masukin ke podcast. Emang mau. Mereka itu anak-anak baik-baik semua. Baik kali. Baik kali. Yang penting nggak lugu loh ya. Makanya dengan percaya diri, oke gitu. Ya, siap, Ben. Nah, jadi setelah lagu itu dikasih dengar sama David, terus aku juga punya lagu kan. Lagunya ini nggak tahu mau ditaruh mana. Ya udah. Kita mau denger nggak? Aku ada lagu. Kasih. Kenapa kok nggak kita sambung aja ke lagu ini gitu? Terus itulah dicampur jadinya Stockholm Syndrome, ada clean vokal, terus tiba-tiba di tengah ada piano solo vokal gitu kan. Ya udah. Indah banget loh. Wah, Kalau makasih. dari masing-masing personil nih ya, influence band lokal dan luarnya itu dari masing-masing personil ini apa sih? Nah, dari Bang Terserah diurut mungkin. Influence Yes, untuk album iya. ini. Hah? Untuk album ini. Terserah, pokoknya yang memang universal benar-benar sih kalau aku menjadi bilang, dari influence seluruh dari album diri lagu itu gitu mungkin. masing-masing dari Bang Ciko Iya. itu mungkin. Kalau untuk album ini ya kebetulan kemarin kita buatnya nggak banyak dengar band-band metal ya, kita lebih Muse, Dewa, Gojira paling metal ya kalau nggak salah, cuman itu sih. Iya. Radiohead mungkin. Radiohead, Yes. benar ya. Bisa tercipta album Jin ini. Iya, karena yang lain kebetulan juga sama ya, kita suka Muse, suka Dewa bareng-bareng. Kalau misalnya jalan di mobil tuh kita dengarnya bareng-bareng, dengar Jadi Muse gitu. influencernya itu ya untuk Iya. Bang Ciko. Oke, untuk Kebetulan saya member yang paling buntut dan terlibat di satu lagu doang, itu judulnya ATR. Lagu track terakhir ya. Siapa sih sosok yang digabungin? Waktu itu. Lokal dan Kalau lokalnya tetap Jin sih saya. Emang dari dulu. Ya. curang, nggak boleh. Emang dari dulu. Jadi kita ini temenan emang dari dulu gitu. Awalnya ngefans ke Jin, jadi apa gitu? Iya, jadi member gitu. Sulit. Rezeki ya. Rezeki anak soleh. Iya. Oke, berarti lokalnya memang Jin ya. Untuk luarnya. Kalau untuk luarnya Jimi Hendrix. Oke. Oh, wow. Keren. And then
Kalau aku banyak. Gak apa-apa. Tapi ya kalau ini aja yang lebih Paling deep banget lah. iya ya, aku sangat terpengaruh waktu itu kalau lokal ya. Waktu Dead Squad keluar Horror Vision tuh. Aku berusaha main kayak Bung Gorus dulu sempat kayak wah keren kali ini ada Indonesia bandnya kayak gini gitu. Ya itu termasuk yang paling besar pengaruhnya ke main dramaku untuk death metal ya. Iya. Terus aku tuh suka yang musik yang susah kali dan yang galau kali. Pokoknya Jadi yang complicated ya. ya jadi penetralisir gitu. Aku suka kali Glenn Fredly. Same. Oh ya, ya sih. Glenn Fredly emang semua orang juga suka gitu kan. Nah kalau luar Drum Theater udah pasti lah ya. Terus ya kalau death metal The Faceless, Suicide Silence. Oke. Gitu gitulah. Nah, ya gitulah. Just that. Ya. Oke, and then Bang David, please. Kalau aku senang kalau lokalnya mungkin kayak senang si Dewa 19. Dan Ahmad pasti Dhani. Andra Ramadan itu senang banget, Ahmad Dhani juga senang banget. Dan kayak aku kebetulan kalau musik udah otomatis kan kita dengar dan kita suka. Tapi aku orangnya suka yang kayak di balik pemikiran dia. Nah itu. Itunya. Itu kayak jadi kayak lebih seneng mungkin dari segi filosofis. Nah, dan Ahmad Dhani kan juga idealismenya tinggi Iya. sekali. Dan aku senang kalau musik ya. Jadi kalau mungkin musik metal segala macam itu pasti udah banyak banget sih yang aku suka. Aduh, bejibun. Iya, tapi ya kalau musik luar yang membuat aku kayak ngebikin aku bisa explore nada-nada yang kayak nggak umum dan Betul banget. bisa jadi nikmat gitu ya. Klimaks banget lah. Miles Davis. Miles Davis jazz ya. Itu aku paling seneng sih sama ya mungkin Alan Hawksworth. Oh, Terus itu jarang banget gitu loh. terus ya mungkin kayak apa ya kayak Nine Inch Nails. Jadi rata-rata kalau dipikir-pikir lagi memang tahu yang jazz. yang mungkin eksplorasi apa ya kebebasan bereksplorasi itu yang mungkin Iya, kayak tanpa batas. iya jadi kayak apa ya mungkin seharusnya kayak gitu Iya. mungkin seharusnya kayak gitu jadi oke, mungkin kita kalau main metal itu kan ada pakem dan rules-rulesnya kan cuman ya kayak toppingnya boleh lah diganti diubah-ubah gitu kadang pakai udang kadang pakai kepiting Nah. kadang pakai ayam gitu menurut Kadang aku pakai sih tempe, Bang Emil, Oke, Oh, iya. Bang Emil. Kalau aku sih untuk di lokal udah jelas, kalau di metal ya, udah jelas album Horror Vision itu udah mutlak sih seluruh metal yang kita juga udah tahu pasti. Oke. Ya kalau untuk dari luar sih, kalau di album ini ya, aku terinspirasi dari musician Dennis Rondum. Dia dari segi olah vokal pronounce-nya jelas. Oh iya, memang. Dan dia kalau lagi bawain lagu itu dia jelas dia mau ngomong apa gitu. Iya, kadang memang keseringan Iya. tentang metal gitu kan. Intonasinya tuh jelas. Kadang bahkan sering ya Iya, nih. ya benar. Sebenarnya mereka tanpa lirik. Iya. Sebenarnya itu. Nah satu lagi kalau di album Design of Top, plusnya bagiku pribadi itu sih ibaratnya kalau orang pun mau cover lagu kita itu dia harus benar-benar harus baca liriknya gitu. Iya, pronunciation-nya memang harus jelas ya. pronunciation Iya, harus jelas. Nah, terus aku juga suka dengerin Static X. mantap Terus Yodi, Escape, Linkin Park, terus hip hop juga sebenarnya aku suka. Terus yang Di luar banget ya sebenarnya ya influencer ya. Kirain influencer itu yang udah itu aja gitu. Avicii juga Avicii bagus terus satu lagi yang lagu di Stockholm itu di part awal itu kan nge-rap. Iya benar Iya. banget. Itu Benar. kebetulan aku memang suka death rap gitu macam Aspire gitu. Oke. Aspire ya Spawn, Aspire itu
mungkin band paling cepat di bumi lah. Terus untuk universal lirik, siapa yang lebih andil? Bang David. Ya. Lalu. Jadi kalau lirik mau bahas lirik. Iya benar nih. Oh, lirik kebetulan aku bukan tipe yang kayak beli buku dan baca terus sampai habis gitu. Oke. Aku lebih seneng kayak baca dikit, habis itu ya udah aku lepas aja terus aku duduk mikir gitu. Banyak Di-explore bisa sendiri Ya, gitu aku mikir ya. sendiri. bener banget. Ya memang ini sih kayak buat aku lirik itu yang paling penting sih kayak Aduh itu so Iya. important sekali. ya. Jadi kayak lirik itu yang kayak message-nya band ini apa. Iya. Terus kemudian itulah yang akan jadi aura bandnya dan Iya benar. dia truly believe di yang dia bahas, mungkin sampai ke praktek sosialnya juga. Buat aku itu kayak ruhnya. Iya. Betul sekali. Dan aku pribadi aku Iya? Ian pribadi ya. Ini semua cerita tentang dia. Oh, wow. Album itu Ini sebenarnya pengalaman pribadi atau gitu. Iya, Atau kalau kayak- dibaca di dalam pikirannya. Iya, keluar dengan ya. cara pola pikir Oke. dia, ngobrol sama dia tuh ternyata ya menurutku ya ternyata isi lagu itu satu album itu tentang dia semua. Dia kayak curhat, teknologi tuh kayak gini, elit global tuh kayak gini, dia curhat gitu. Menurutku ya, Dan Iya. kebanyakan kejadian Multi- juga apa yang ditulis. Oh, Nah, berarti itu. benar-benar kritis berarti. Iya dong. Ya kritis memang pasti. ini aku seneng ini juga kayak sosial budaya itu politik. penting banget. Aku seneng terus ngamati perkembangan zaman. Iya, betul. Terus kayak apa ya? Kayak aku percaya kalau zaman itu ada yang menggerakkan. Iya. Jadi kayak ini gerakannya mau dibawa kemana gitu. Jadi Iya. kayak itu sesuatu yang hal yang menarik. Tapi ini juga bukan something new karena influence-nya kami Muse itu juga bercerita hal yang sama dan Iya. di situ kayak Muse itu makin keren aja sih di kami. Jadi Iya, kayak iya, benar. band itu buat aku musiknya kalau udah keren tapi liriknya harus keren Iya juga. dong. Jadi kayak Harus balance. the whole package dan itu akan ngaruh ke Betul, satu image package. apa artwork Betul. terus kayak cara mereka ngemas show-nya Ya itu. semua. Jadi kayak itu penting lah. Iya. Kayak senangnya bermusik ini kayak dia memang sepaket semua bisa masuk ke dalam, bukan hanya main note dari C sampai C. Tapi dia punya banyak slot yang bisa kita feel. Kayak artworknya gini, ini gini. Bahkan kayak di album pertama Jin juga itu semuanya dimulai dari judul lagu dulu. Jadi dari judul lagu dapat kira-kira musiknya seperti apa. Iya betul. Terus dibuat gitu kan. Karena ya di pop sendiri kan gitu kan. Iya, Kan bener. memang semuanya harus relate video Aku klipnya. rasa semua genre sih, di pop, gothic sekalipun. Mungkin aku kurang peka kalau di metal aku kurang ini ya. Iya, Ada bener. beberapa yang aku agak kurang catch Iya ada, message-nya. setuju, ada. Tapi kalau Degradasi nggak sih sekarang gitu? Enggak. Kalau semua enggak sekarang banyak yang degradasi Iya, tentang iya lirik sih, itu. banyak sih. Iya, banyak yang tidak mementingkan itu. Iya, betul. Oke, karena memang sudah lelah, sudah kita nggak boleh memakan waktu banyak gitu. Closing statement dari Jin, kesan dan pesan untuk para kawan-kawan metalhead semua. Indonesia khususnya ya. Apapun negara itu, entah kita tentang attitude, tercinta. musikalitas, everything. Pesan dan pesan. Dimulai dari mana dulu nih? Dari Closing sana. statementnya, oke. Ya pesan saya untuk kawan-kawan, Untuk regeneration. jangan berhenti untuk berkarya. Udah gas aja dulu. Kalau soal bagus nggak bagus itu urusan belakang. Yes. Pokoknya gas aja dulu. Gaspol ring blok. Ya aku itu aja sih. Oke. kalau aku mungkin bisa kasih sedikit sharing sedikit Ya, boleh, kan. boleh Bang David. Coba buka cakrawala bermusik itu, terutama teman-teman musik ekstrim ya. Coba dengar semua genre, Yes. apapun itu, EDM, Ya, hip hop, ya, betul pop, banget. segala macam karena menjadi seorang, terutama di songwriting ya, menjadi seorang koki yang baik ya harus bisa menguasain semua bahan dan Ya, alat. betul banget. Oke. Nggak menguasain ya, tapi kenal. Ya, Oh, Seenggaknya. jadi nggak harus bisa gitu Betul, ya. ya. Kenal gitu, oke. Karena dari suka itu bisa
Iya. terbawa. Sudah? Sudah? Oke, next. Adhan. Oke. Kalau aku dulu waktu awal-awal gabung tuh aku nggak pede, kayak mainku kayak gini bang. Aku ngomong ke dia, mainku kayak gini bang. Manusiawi sih. Musik kalian kan kayak gini gitu. Terus dia ada satu kata yang satu kalimat yang sampai sekarang aku pasti teringat terus. Ya? Dia ngomong fake it till you make it. Wah. Jadi ya udah kau tipu aja dulu semua orang, kau itu bisa main kayak gini sampai benar, jadi. benar. Oke, keren kan? Tadi kekat lagi karena ada kendala. Oke, closing statement tadi dilanjutkan Bang Siregar. Oke. Bang Siregar. Silakan. Jadi awal aku gabung Jin tuh aku nggak pede ya orangnya, kayak Bang David mainku kayak gini, terus kalian musiknya kan kayak gini rumit segala macem. Emang aku bisa ya gitu kan. Terus dia ada satu kalimat yang selalu nempel di otakku gitu, terngiang-ngiang. Ingat terus gitu. Iya. Itu dia bilang fake it till you make it. Wow. Jadi ya udah kau bohong aja kau bisa gitu. Kau bohong aja dulu ke orang-orang kalau kau itu bisa mainin musik itu gitu. Iya. Sampai kau betul-betul bisa ya, tapi kau pelajarin gitu. Betul. Nah, menurutku orang yang pengen maju tuh harus kayak gitu sih. Iya, Kayak betul banget. ya tapi jangan bohong terus gitu. Iya. Ya dikejar lah, kebohongan itu harus dikejar gitu. Betul. Jangan bohong terus. Betul. Gitu Ilmu sih. baru ini. Iya. Iya benar memang. Ah. Itu humanity sekali, manusiawi sekali. Jadi aku rasa masing-masing manusia punya rasa itu. Iya, betul. Oke. Lanjut untuk Abang. Oke, pesan saya buat teman-teman metalhead, banyakin berkarya, Yes. jangan pernah putus asa, Betul banget. dan selalu yakin apapun yang terjadi jalani aja. Betul banget. Itu sih. Ya. Ya. Ya, thank you. Oke, Bang Ciko. Kalau saya simple sih. Kalau saya menurut saya sih attitude itu penting ya. Oh, Apalagi- itu number one itu. Iya, Betul benar. banget. Attitude bagi seorang personel member itu penting karena itu akan mewarnai dari bandmu sendiri. Benar. Nah, yang kedua itu jangan lupa dapat restu dari orang tua. Yes. Khususnya ibu. Aduh, setuju banget itu. Iya, Dari mana? Setuju banget. Kritiknya coba dari mana? Meskipun awalnya kita membangkang ya, karena Iya. orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk Benar. anak-anaknya, kayak terutama pendidikan. Benar. ya kan? Oh. Iya betul banget. Sama istri dong. Benar, penting ya. itu. Restu dari orang tua itu ibu ya, terutama. Ibu tuh bisa yang melahirkan istri kita. juga. Iya, benar. betul banget. Betul. Closing statement dari para personil Jin ya. Yes. Berarti dari closing statement itu kita bisa menyimpulkan bahwa memang personil Jin ini memang ramah, ya memang dan berkualitas juga gitu. idealismenya tinggi banget, ya memang paling juga penting. penyayang orang Idealisme. tua. Oh ya nggak pasti. sih? Harus Pasti. Dan attitude-nya amat sangat. Terus kita kritiknya dari mana? Iya, kami butuh kritik. Ayo dong kritik Karena kita dong. next next tuh Loh. nggak bisa lepas. Gimana ya? Dan tadi ada closing statement. Karena banyakin karya, Ya, betul. jangan banyakin gaya. Restu orang tua itu restu semesta. Iya, kalau nggak ada restu orang tua kan nggak sampai sekarang ini. Nothing. Benar. Oke, acara Dan- ulang tahunnya Ya. sampai di sini ya. Sampai di Happy sini, birthday. Oke, masih Yuk, di bye-bye. MA3. See ya on episode. Bye bye, Ci. Oke, thank you. Oke. Thank you, Maya. Kan kemarin udah perform nggak datang ya, lalu nggak diundang. Kemarin perform kemarin gimana? Dengan kawan-kawannya di Surabaya ini bagaimana? Kan kemarin udah perform tuh. Sama cewek ramah. Mana dulu yang sombong? Yang paling sombong. Sama yang kedua ini.